Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu pinjol mana saja yang datang ke rumah. Nah, tentunya ini hal yang menarik ya. Silakan kalian simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Nah, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait pinjol mana saja sih Bang yang datang ke rumah, yang nagih ke rumah, pinjol apa aja sih, legal atau ilegal. Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran, baik di media sosial, di grup-grup WA, atau di forum-forum diskusi tentang korban-korban pinjol. Dan ini menjadi ranking pertama. Kalau yang saya perhatikan, ini sangat berbahaya sekali. Kalau Anda tetap terus menanyakan pinjol mana yang datang ke rumah. Dan ini harus saya jawab. Jawab dengan sejujur-jujurnya, jawab dengan tegas, agar Anda bisa langsung meresap nih ya. Jadi jawaban saya ini bisa langsung meresap ke pikiran Anda, bisa langsung masuk bahwa ini harus hindari pertanyaan seperti ini. Kalaupun nanti saya jawab, meyakini bahwa apa yang saya jawab ini adalah benar-benar untuk merubah Anda. Untuk merubah mindset Anda, untuk merubah pola yang ada di pikiran Anda, agar benar-benar kalaupun DC datang, Anda sudah ada persiapan yang matang. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, jawaban dari pertanyaan Anda ini akan saya jawab dengan detail. Sekarang saya akan bedah dulu. Jadi saya akan menjawab dari hulu ke hilir biar Anda benar-benar paham, biar jawaban Anda terjawab dengan tuntas. Sekarang adalah pertanyaannya, Anda takut didatangi oleh DC sehingga melahirkan pertanyaan, kapan DC akan datang? DC apa saja yang datang ke rumah, Pak? DC dari pinjol manakah? Dari legal atau ilegal? Itu pertanyaan satu paket. Tapi Anda, yang paling menakutkan bagi Anda adalah DC mana yang bakal datang, Pak? DC pinjol manakah yang bakal hadir untuk menagih ke rumah? Nah, ini beberapa pertanyaan ini juga sering dilakukan oleh member-member dan langsung menjapri ke saya, ke WA saya. Saya selalu jawab. Nah, nanti akan saya bahas di video ini ya. Jadi begini, DC datang atau tidak, itu jangan selalu ada di pikiran kita. Ketika kita menunggak pembayaran, atau tidak membayar, atau sekarang itu ngetren dengan gagal bayar alias galbay, kemungkinan besar DC hadir itu pasti ada. Saya jawab ya, kemungkinan DC hadir itu pasti ada, kawan-kawan. Anda tidak bisa menghindar, karena Anda mempunyai kewajiban belum membayar hutang ke mereka. Hutang yang belum terbayar, segala kemungkinan bisa terjadi. Teror udah pasti terjadi. Di WA dengan caci maki sudah jelas sering terjadi. Disebar data, bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Disebar ke media sosial, bisa terjadi, bisa tidak. Ini didatangi, saya sih bilang, kemungkinan besar didatangi. Tinggal Anda persiapannya seperti apa. Untuk yang legal, kemungkinan besar didatangi, bisa terjadi kemungkinan besar. Khususnya di kota-kota besar ya. Kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Medan, ya pokoknya kota-kota besar lah. Anda mengerti apa saja sih kota-kota besar di Indonesia. Tentunya mereka memiliki kantor perwakilan, perwakilan cabang, perwakilan unit, perwakilan pos, atau apapun lah. Belum mereka menyebarkan jaringan-jaringannya, atau bekerja sama dengan beberapa agensi untuk melakukan penagihan. Agensi kan di beberapa kota juga. Nah, itulah pertanyaan Anda saya jawab. Kemungkinan besar datang, kecuali pinjol ilegal. Kalau ilegal sangat tidak mungkin mereka untuk menghadirkan atau mendatangkan namanya DC pinjolnya. Karena mereka beroperasional secara sembunyi-sembunyi, beroperasional tanpa badan hukum, beroperasional tanpa izin dari OJK. Tentunya mereka akan takut untuk menerjunkan tim debt collector atau tim penagihannya, ataupun bekerja sama. Mereka hanya beraninya via WA. Nah, ini kan kita membahas tentang masalah DC datang atau tidaknya ke rumah ya. Jadi tadi saya jelaskan, DC kemungkinan besar pasti akan datang kecuali ilegal. Tinggal Anda persiapan seperti apa. Persiapan yang sudah saya kasih tahu dari video-video saya sebelumnya, bahwa Anda
kedatangan DC pun Anda nggak usah takut. Justru yang harus takut, yang harus ngeri, yang harus khawatir kalau ketemu itu yang harus takut itu DC ketemu Anda. Ingat ya, dalam materi sebelumnya saya sudah kasih tahu. Yang seharusnya dan sepatutnya untuk takut ketemu adalah DC ketemu Anda, bukan nasabah ketemu DC. Nah, sekarang mindset atau paradigma yang sekarang muncul adalah nasabah yang ngeri. Makanya coba cek deh, bukan hanya di forum Facebook saya, di grup Facebook saya, di forum Facebook lain pun sama, diskusi-diskusi pun seperti itu. DC mana sih Bang? Bang, ini ada kami kira-kira di wilayah Jawa Tengah datang nggak? Ini ada kami kira-kira di Jakarta Selatan datang nggak? Ini kira-kira di Duren Sawit datang nggak ya? Pinjol aku laku, pinjol dari Spy Letter. Semuanya Anda sebutin. Ini adalah bentuk kekhawatiran yang cukup serius, yang sebenarnya harusnya Anda balikan segera, itu gampang. Paling gampang ketika Anda membalikan pertanyaan itu menjadi sesuatu pertanyaan yang boleh dibilang sangat menakutkan bagi DC, bukan bagi nasabah. Sekarang kenapa? Kenapa sih Pak Jamal enteng banget bilang bahwa harusnya DC yang takut kepada nasabah, bukannya nasabah yang takut kepada DC? Jelas dong, dasarnya ada. Kenapa DC harusnya takut menghadapi nasabah, bukan nasabah takut? Harusnya kita balik. Nah, kenapa saya bisa bilang bahwa harusnya DC yang takut kepada nasabah, harusnya DC yang takut untuk mengunjungi nasabah? Jawabannya ada di sini. Begini Bapak Ibu, saya sudah bilang dari materi sebelumnya bahwa DC ketika datang ke rumah wajib memenuhi seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki. Dokumen-dokumen yang wajib dimiliki dan wajib dibawa ketika melakukan tugas penagihan. Mereka kan sebagai juru tagih. Juru tagih yang merupakan representatif dari perusahaan. Nah, ketika mereka bertugas, itu sudah sepatutnya, selayaknya untuk diberikan bekal, amunisi. Apa sih? Ya itu yang saya bilang, dokumen-dokumen harus dilengkapi. Apa saja dokumennya harus dilengkapi. Ini saya ilustrasikan dulu ya. Saya ilustrasikan dulu. Ketika Anda ingin mengemudikan kendaraan bermotor, baik mobil maupun kendaraan roda 2, di jalan raya ya khususnya, ini Anda kan harus memiliki lisensi atau surat izin mengemudi. Jadi surat izin mengemudi itu untuk mengamankan diri Anda. Mengamankan diri Anda artinya Anda memiliki surat itu berarti Anda sudah cakap berkendara di atas kendaraan baik mobil atau motor. Anda sudah cakap sehingga dikeluarkanlah lisensi atau SIM tersebut, surat izin mengemudi. Dan Anda juga menjaga keamanan ketika suatu saat Anda kena razia, Anda di stop polisi atau petugas yang sedang merazia di jalanan, Anda ketemu pun Anda akan aman-aman saja kan? Nggak ada masalah. Ilustrasi tersebut tepat sekali saya implementasikan kepada DC yang akan datang ke rumah. DC yang akan datang ke rumah Anda wajib memenuhi 3 syarat, 3 dokumen yang wajib dipenuhi. Pertama, yaitu dia harus membawa ID card, dia harus membawa surat tugas, dan dia harus membawa namanya sertifikasi profesi penagihan. Ketiga dokumen inilah yang wajib dibawa oleh para juru tagih, oleh para DC pinjol yang akan menagih ke rumah Anda. Kalau mereka tidak memiliki ini, sudah pasti mereka ketar-ketirkan. Sama artinya, ketika Anda tidak memiliki SIM di jalan lalu Anda berkendara, Anda ketemu dengan petugas polisi yang sedang melakukan razia, deg-degan nggak? Takut nggak? Akhirnya kan Anda bisa jadi putar balik walaupun itu menyalahi aturan. Bisa jadi kan Anda putar balik, lalu Anda menghindari jalan supaya tidak bertemu dengan petugas kepolisian. Sama halnya, kalau ini sudah benar-benar semua nasabah lakukan, ketika bertemu DC malah pengen dia kan, ayo ketemu sama saya. Nasabahnya sampai seperti itu ya, ayo ketemu sama saya. Saya nggak takut ketemu sama Anda. Jadi nanti akhirnya kalau Anda tidak takut lagi ketemu dengan DC, karena Anda sudah tahu kuncinya bahwa mereka harus membawa, satu harus membawa ID card yang sesuai namanya dengan KTP sama, lalu 2 ada surat tugas. Nah, surat tugas juga tidak sembarangan surat tugas. Surat tugas itu harus isinya, yaitu ada nama pemberi tugas, ada nama penerima tugas, di sana juga ada nama nasabahnya yang mencantumkan alamat. Di sana ada alamat nasabahnya jelas. Terus ada nilai tunggakannya, berapa nilai tunggakannya. Ada masa kadaluarsanya juga surat tugas itu. Nah, nggak semudah itu surat tugas kan. Banyak sekali sekarang. Surat tugas langsung difotokan via WA oleh DC-nya ya. Dilipat-lipat lagi surat tugas aja. Disitunya kepada yang terhormat nasabah Lazada, yang terhormat nasabah Akul-Akul lah. Nasabah siapa? Kepada yang terhormat siapa? Harusnya udah jelas di situ kepada siapa ditujukan surat itu. Nah, itulah. Lalu ketiganya harus membawa sertifikasi profesi penagihan seperti yang tadi saya bilang. Analoginya bahwa semua DC, semua penagih juru tagih wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan ketika mereka melakukan penagihan. Artinya itu adalah mereka yang sudah berkompetensi untuk melakukan penagihan kepada Anda.
Artinya mereka lah yang sudah bersertifikasi dan sudah disertifikasi untuk layak sebagai seorang penagih. Nah, kejawab kan sekarang kenapa saya selalu bilang jangan takut DC. Yang ada DC harus takut ketemu Anda karena mereka tidak melengkapi semua persyaratan yang harus dibawa, dokumen-dokumen yang harus dilampirkan saat mereka melakukan penagihan ke rumah nasabah. Nah, saya mau berharap mulai dari sekarang dibalik. Jangan lagi bertanya, mana Pak DC pinjol mana yang datang ke rumah. Sekarang DC pinjol mana yang siap datang ke rumah. Nah itu yang harus terjadi. DC pinjol mana yang siap datang ke rumah. Ayo kemari. Tapi bawa seluruh dokumennya. Dokumen yang jelas yang tadi 3 poin itu. Itu pasti akan merubah mindset teman-teman semua bahwa DC tidak perlu ditakuti. Yang sekarang terjadi adalah mereka selalu menakut-takuti DC ini dengan kalimat-kalimat. Kalau Anda tidak membayar sampai dengan jam 15.00 WIB, maka tim petugas lapangan kami akan melakukan langsung penjemputan dana Anda ke rumah. Petugas kami akan langsung datang ke rumah untuk melakukan penagihan. Petugas kami akan langsung meminta izin, meminta permisi kepada RT dan RW untuk melakukan pendampingan penagihan ke rumah Anda. Karena Anda sendiri. Jadi Anda menciptakan ketakutan-ketakutan yang disebar di berbagai media sehingga DC-DC tersebut melihat nih. Dia ngelihat ya postingan Anda. Tuh, lihat. Masih pada takut. Masih pada jiper ketemu gue. Kata DC nih ya. Kata DC, masih pada takut ketemu gue. Lihat aja postingannya tuh. DC mana yang akan datang. Kira-kira di daerah sini, Tangerang akan datang nggak? Kira-kira di Bandung Barat nih, DC Pay Later akan datang nggak? Kira-kira ini KTA Kilat di daerah Kerawang akan datang nggak? Nah, DC ini memantau ketakutan Anda, memantau kekhawatiran Anda, memantau benar-benar rasa takut Anda ini menjadi sebuah senjata. Artinya mereka menjadikan sebuah senjata yang mereka siap lemparkan kepada Anda. Anda lah yang ketakutan. Jadinya seperti itu kawan-kawan. Kerja dan kinerja DC itu ya seperti itu. Sampai sedetil itu loh mereka. Mereka akan melihat. Lihat deh postingan-postingan di paguyuban melawan pinjol. Masih banyak tuh yang ketakutan. Dia didatengin DC. Liatin tuh anak buah Pak Jamal membernya masih pada takut. Nah, coba ya kalau kalian ada 4.000 orang lalu memposting seperti itu semua. Pertama, gue sendiri yang puyeng gitu kan. Ngebalesinnya satu-satu. Di satu sisi itu adalah senjata makan tuan buat Anda. Sekali lagi saya bilang, seluruh pertanyaan itu akan menjadi senjata makan tuan. Ketika Anda bertanya, kapan DC akan datang? Ketika Anda bertanya pinjol mana yang akan datang ke rumah, itu adalah menjadi senjata makan tuan bagi Anda dan senjatanya akan kembali merusak psikologis Anda. Padahal sebenarnya Anda harusnya tidak berbuat demikian dengan menyebarkan pertanyaan-pertanyaan di forum-forum diskusi yang bisa dicuri alias dikepoin oleh DC-nya. DC-nya langsung nengok. Hari ini pagi-pagi banyak banget pertanyaan DC pinjol mana yang datang. Wih, pada ngintip itu DC. DC pada ngintip. Pada nengok ke status-status Anda. Repot kan kalau seperti itu. Padahal sebenarnya itu harusnya tidak terjadi. Nah, paham kan? Kalian sampai sini. Jadi sekali lagi saya ulas. Kalau DC datang ke rumah, pertama yang harus Anda pertanyakan, satu, wajib membawa ID card dan samakan dengan KTP-nya. Dua, membawa surat tugas, yang mana surat tugas itu berisi, satu, di dalamnya ya sudah memakai kop surat dari aplikasi atau dari agensi, nama agensinya boleh, silakan. Yang penting ada nama pemberi tugas, nama penerima tugas, berarti DC-nya tersebut, lalu ke siapa ditugaskan, ke nasabah siapa ditugaskan. Harus lengkap, nama nasabahnya harus sama, berarti Anda dong. Lalu di sana ada alamat Anda yang jelas, benar nggak alamatnya. Lalu di sana juga ada nilai jumlah tunggakan, harus sesuai dan update. Jadi tanggal cetak yang sekarang berarti tunggakannya per hari ini, per hari itu mereka datang. Lalu di sana juga ada tanggal expired date, tanggal kadaluarsa dari surat tugas tersebut. Dan ditandatangani oleh penerima tugas dan pemberi tugas. Harus jelas. Lalu harus juga memperlihatkan sertifikasi profesi penagihan. 3 poin tadi yang harus mereka bawa. Kalau mereka datang, wajib segera pertanyakan semua itu. Kalau mereka tidak bisa melampirkan satupun dokumen yang Anda tanyakan, Anda berhak untuk menolaknya. Tidak usah bertemu saya untuk menanyakan perihal masalah tagihan. Kalau Anda mau bertamu, mau sekedar ngopi, silahkan. Saya sambut Anda sebagai tamu. Namanya tamu, wajib disambut. Tamu adalah orang yang berkunjung dan silaturahmi ke rumah. Monggo, silahkan. Baik-baik Anda sambut. Tapi kalau mereka bertamu untuk menanyakan perihal tagihan, mereka wajib penuhi dulu 3 poin tadi yang saya sebutkan. Kalau mereka sudah ada 3 poin tadi, semuanya lengkap,
ya baru boleh membicarakan masalah utang piutang antara Anda dengan pihak aplikasi tersebut yang diutus oleh DC tersebut. Baru boleh membicarakan, mana Pak, ini pembayaran bagaimana Pak, boleh. Tapi kalau misalnya mereka tidak membawa, ya Anda berhak menolaknya. Kalau mereka mau ngobrol yang lain-lain terkait masalah lain-lain, silakan aja. Ngobrol tentang pengalaman dia atau apa, tapi jangan coba-coba sekali-kali Anda mau ditagih dengan orang-orang yang tidak memiliki 3 poin tersebut. Paham ya? Karena ini adalah untuk keamanan Anda juga, dan ini untuk menjadi pembelajaran agar semua pinjol, khususnya pinjol legal, memperlengkapi semua DC-nya dengan sertifikasi profesi penagihan. Agar semua penagihan-penagihan tidak ada lagi penagihan-penagihan yang barbar, penagihan-penagihan yang di luar daripada SOP yang berlaku, penagihan-penagihan yang kasar, akhirnya lambat laun karena kita dari nasabahnya melakukan didikan langsung kepada mereka. Akhirnya semua mindset ini berubah. Nasabah tidak lagi takut kepada DC, tapi dibalik ya, jadinya DC yang takut datang ke rumah nasabah karena tidak lengkap perlengkapan untuk mereka melakukan penagihan. Jadi mereka nggak pede lagi ketemu Anda. Dan Anda sekarang adalah sebagai orang yang di atas angin. Karena Anda sudah mengetahui apa saja sih perlengkapan mereka untuk bisa bertemu dengan Anda untuk menagih kepada Anda. Nah, sudah jelas, terang benderang. Saya berharap mulai besok, saya kalau nengok lagi grup Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia di grup Facebook, saya sudah tidak lagi melihat ya, kalau melihat pasti masih ada. Cuma setidaknya sudah diminimalisir. Besok-besok kalau misalnya ada yang nengok lagi DC, wih, sudah berkurang ya. Yang bertanya tentang DC pinjol mana nih yang datang ke wilayah Tangerang, datang enggak ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti besok sudah minimal sekali dilihat oleh para DC ya, yang nengok-nengok, yang ngintip-ngintip, yang ngepo-ngepoin. Banyak kok, di berbagai forum diskusi Facebook atau media sosial lainnya, banyak lah penyusup-penyusup yang ingin melihat situasi kondisi. Jadi, namanya sedang berperang, anggap ini adalah suatu perang ya, perang yang terjadi antara DC dengan nasabah. Namanya perang, itu kan harus saling mengamati situasi. Situasinya harus dilihat, benar-benar matang. Mentalnya, medan perangnya. Nah, sekarang medan perangnya dilihat dulu. Wih, medan perangnya mereka ketakutan nih, kalut nih, ribuan nasabah ketakutan ketika didatangi DC mana yang akan datang, DC pinjol mana yang akan datang, mereka pada ketakutan. Akhirnya DC berkomplot, serbu ke sana, serbu katanya kan, karena mereka mentalnya udah jatuh duluan. Nah itulah kenapa banyak sekali korban-korban yang gagal bayar, korban-korban pinjol akhirnya stres. Bahkan diantaranya mereka langsung melakukan aksi nekat dengan cara meminjam pinjol ilegal, mereka buka, akhirnya mereka terjebak, tidak bisa bayar, stres, depresi, bunuh diri. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terjadi. Ini salah satu informasi yang wajib Anda terima dan wajib Anda jalankan agar tidak ada lagi ketakutan-ketakutan yang berseri, ketakutan-ketakutan yang berepisode seterusnya. Akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu kita sekarang potong. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, pinjol mana, pinjol legal mana, Lajada datangkah, ini datangkah, datang di mana saja, kabupaten mana saja yang datangi. Tidak ada pertanyaan seperti itu lagi. Minimalisir pertanyaan seperti itu. Boleh Anda khawatir, simpan di dada, simpan di hatimu, langsung singkirkan. DC datang, kita tanya. DC datang, pertanyakan. Mana kelengkapanmu? Tegas, berwibawa. Nah, teman-teman, tentunya Anda masih inginkan saya membersamai kalian, saya memberikan motivasi, memberikan booster buat kalian. Saatnya kalian bantu saya ya, dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya, diaktifkan kawan-kawan, agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload. Setiap harinya ada 2 video atau 3 video. Dan bagi kawan-kawan yang merasa video saya ini bermanfaat, merubah hidup kalian, merubah mindset kalian, memotivasi kalian, silahkan kalian share ke kawan-kawan kalian yang saat ini sedang gagal bayar, atau kalian bisa share di berbagai media sosialmu. Insya Allah teman-teman, ini adalah menjadi salah satu pahala jariah buat kalian semua, karena menebar kebaikan dan menebar informasi yang baik buat teman-teman semua. Oke teman-teman semua dimanapun berada, terima kasih yang sampai dengan saat ini para subscriber saya setia menanti video-video saya, menantikan informasi lewat video saya ini, dan para penonton setia saya dimanapun berada. Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian diberikan kelimpahan rezeki untuk bisa segala menyelesaikan kewajiban utang piutang Anda. Bila Anda ada dana, silakan Anda bayarkan, karena itu adalah kewajiban Anda. Tapi bila tidak ada dana, jangan coba-coba untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Bahayanya sudah mengintai, dan bahayanya sudah berkelimpangan korban-korban yang berjatuhan akibat melakukan aksi gali lubang tutup lubang. Semoga Allah memberikan rezeki yang halal buat kalian, dan semoga rezeki-rezeki yang haram
Allah hindarkan dari diri kalian semua. Semoga Anda dimudahkan dalam melakukan kegiatan aktivitas baik usaha dan pekerjaan Anda. Semoga Anda diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda segera tobat dari yang namanya ribawi dunia pinjol ini. Karena pinjol tidak akan pernah menyelesaikan masalah, yang pasti akan menambah masalah Anda lebih rumit lagi, lebih ruwet lagi ke depannya. Terima kasih kawan-kawan semua, salam sehat selalu. Saya pamit undur, sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.